sia-sia Bapak Ibu. Dari yang penjenengan temui rasakan di lapangan pada saat pembelajaran, kekurangannya apa, yang sudah baik apa, kemudian tidak lanjutnya apa. Penjenengan harus tahu hal yang akan diperbaiki apa. Misalkan kemampuan penjenengan dalam mengelola pembelajaran kelompok. Kemudian setelah itu upaya perbaikan dan indikator keberhasilannya apa. Nah, kalau penjenengan merasa kurang dalam mengelola pembelajaran kelompok, berarti apa Bapak Ibu upaya penjenengan? Saya mencari metode yang cocok buat siswa saya. Berarti upaya belajar gitu ini. Kalau kita belum bisa, berarti kan yang paling mudah ya kita belajar, tapi kita Bapak Ibu mempelajari hal itu gitu ya. Masalah belajarnya di mana itu kan itu pilihan. Entah penjenengan ikut di kelas secara luring, entah penjenengan ikut belajar mandiri di PMM, kan banyak sarana upaya perbaikan ini. Terus indikator keberhasilannya apa ya? Misalnya Bu Evi merasa belum mampu membuat media berbasis digital, berarti Bu Evi upayanya adalah belajar tentang bagaimana membuat media berbasis digital. Ukurannya apa? Ya ukurannya misalkan dalam satu topik materi Bu Evi menargetkan membuat satu media digital. Itu ukuran keberhasilan. Untuk apa? Kenapa kok harus ada indikatornya? Punya patokan apakah upaya kita itu berhasil atau gagal. Kalau misalnya Bu Evi bisa memenuhi itu, ya, misalnya dalam satu topik ternyata Bu Evi bisa memenuhi satu media digital, berarti itu upayanya dianggap berhasil. Tapi kalau belum bisa, berarti itu dikatakan belum berhasil. Sehingga nanti akan kita evaluasi. Oh iya, ternyata kok belum berhasil, berarti harus apa? Nah, itu menjadi tidak lanjut selanjutnya. Terus berikutnya waktu pelaksanaan. Nah, ini misalnya dalam satu semester dimulai dari misalnya bulan Juli sampai Desember, atau dalam waktu 1 bulan, atau tadi dalam satu topik. Jadi harus ada ukuran waktu. Ini juga sebagai dasar apakah upaya tidak lanjut kita itu berhasil atau tidak. Lanjut yaitu hasil yang diharapkan. Yaitu tadi, berarti kalau belajar tentang bagaimana membuat media digital, berarti hasilnya apa? Ya berupa media digital yang siap untuk disampaikan kepada murid atau peserta didik. Nah itu hasil yang diharapkan. Kemudian daya dukung. Nah, monggo, apakah penjenengan perlu support dari kepala sekolah, perlu support dari rekan sejawat, atau mungkin support kaitannya dengan pembiayaan? Nah monggo silakan ya. Jenengan butuhkan apa? Jadi inilah salah satu contoh ketika penjenengan membuat yang namanya tindak lanjut daripada refleksi. Betul-betul dipikirkan Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar misalnya anak-anak kurang motivasi sehingga mereka kurang senang pada saat pembelajaran. Tidak lanjut memotivasi anak dengan cara apa? Dengan metode apa? Ilmunya terkondi. Jadi ilmu dasarnya, ilmu dalam memotivasi itu dasarnya ilmunya dari mana? Semua yang kita lakukan benar-benar harus hati-hati karena kita guru Bapak Ibu. Dasar kita ilmu dasarnya, rujukannya, ada referensinya, tidak hanya karena perasaan, anggapan, apalagi apa Pak, persepsi, ya, dugaan. Jangan seperti itu Bapak. Itu menyalahi daripada lawan kita sebagai seorang guru yang dasarnya selalu keilmuan. Ketika penjenengan melaksanakan sebuah tindak lanjut Bapak Ibu, penjenengan harus memikirkan bahwa tindak lanjut penjenengan itu nanti dalam rangka mewujudkan pembelajaran bermakna, meaningful tadi, dengan memahami 8 dimensi profil lulusan untuk siswa yang nanti sudah menjadi kita pikirkan tindak lanjut kita, dan ketika kita nanti menerapkan